balik lagi sama aku Debbie Hernita. Di video kali ini sesuai dengan requestan dari beberapa di antara kalian beberapa hari yang lalu, juga sesuai dengan judul, sesuai dengan kondisi muka aku yang lagi jerawatan, aku bakal buat tutorial membuat masker alami untuk menghilangkan jerawat serta memberi tips kepada kalian untuk menghilangkan jerawat dengan masker alami lainnya yang aku nggak buat sekarang ini. Nanti juga sembari maskeran, aku pengen kasih tahu juga penyebab-penyebab dari jerawat itu sendiri supaya kita bisa introspeksi diri kita. Kenapa sih jerawat itu bisa timbul di muka kita, atau kenapa sih kita bisa berjerawat? Tapi seperti biasa, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe sebelum tonton videonya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi serta share link video ini ke teman-teman kalian semua. Just keep on watching. Oke guys, langsung aja kita ke tutorial pembuatan maskernya. Jadi alat dan bahan yang kalian butuhkan di sini adalah kuas masker. Kalian bisa pakai kuas masker yang kayak gimana aja. Di sini aku pakai kuas masker yang ujungnya karet. Kalau misalkan kalian nggak punya kuas masker, kalian juga bisa pakai sendok. Di sini juga aku punya spoonful of lime juice atau sendok perasan jeruk nipis. Aku juga punya a spoon of honey atau sesendok dari madu, juga punya gula. Sebenarnya keberadaan gula ini nggak wajib, tapi sekalian sebagai scrub dari masker ini. Jangan lupa juga wadahnya. Di sini aku pakai piring tatakan. Kalian juga bisa pakai wadah-wadah yang kalian punya untuk nyampurin semua bahan-bahan untuk buat maskernya ini. Langsung aja kita campurin. Oke, sekarang kita campurin semua bahan-bahannya. Pertama aku mau masukin madunya. Pastikan wadah yang kalian pakai itu bersih ya. Oke. Juga sekarang aku mau campurin perasan jeruk nipisnya. Perbandingan dari jeruk nipis sama madunya ini 1:1 ya. Jadi kita aduk dulu sekarang. Terus kita campurin gulanya secukupnya. Kayaknya gulanya kurang deh guys, jadi kita tambah lagi. Kalau teksturnya udah kayak gini, sekarang bisa kita aplikasiin ke muka guys. Ini langsung aja aku mau aplikasiin maskernya ke muka aku. Tapi sebelumnya pastiin muka kalian bersih ya, kalau misalkan kalian mau aplikasiin maskernya ke muka kalian. Jadi sekarang aku mau rapihin jilbab aku dulu. Sorry guys, nggak enak, agak-agak gak enak dilihat mungkin ya. Tapi sekarang aku mau aplikasiin ke muka aku. Three weeks later. Sekarang just wait until 15 or 20 minutes more. Jadi sambil kita nunggu masker aku kering, jadi rasanya ini agak masuk ke mulut aku. Jadi rasanya agak asem manis. Terus di daerah yang berjerawat juga agak sedikit cekit-cekit, tapi itu nggak apa-apa, kalian harus tahan juga. Terus kerasa agak lengket, tapi mungkin setelah aku cuci muka nggak selengket ini lagi sih. Jadi langsung aja kita ke pembahasan mengenai kenapa sih jerawat itu bisa timbul di wajah kita, atau penyebab-penyebabnya, atau kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Kenapa yang menyebabkan jerawat itu bisa tumbuh di wajah kita. Jadi guys, ini adalah hasil setelah aku cuci muka. Karena sorry guys, aku nggak bisa bahas materi sambil maskeran, karena tadi aku ngerasa kurang nyaman sama maskernya karena dia lengket banget. Tapi aku nggak nyangka pas pakai masker ternyata dia langsung keset gitu. Kukira bakal kayak susah ngilanginnya atau kayak mana gitu, atau malah lebih agak lengket-lengket berminyak gitu. Ternyata enggak, dia langsung keset setelah aku usapin air. Nah,
Terus aku ngerasain jerawat aku agak sedikit lebih kering sih dari sebelumnya. Tadinya kan agak-agak merah gitu, tapi ini udah cukup kering. Terus aku ngerasain muka aku lebih fresh, seger, dan recommended buat kalian yang pengen buat masker kayak gitu, karena bahan-bahannya juga gampang ditemukan, mungkin ada di rumah kalian. Jadi di sini langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi pembahasan yang pertama adalah penyebab munculnya jerawat itu sendiri. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu, jerawat itu sebelum muncul itu dia udah antri selama 8 minggu di dalam kulit kita. What? Jadi jangan berharap kita memakai suatu produk maka jerawat itu akan hilang dalam waktu sehari atau 2 hari aja. Itu salah. Jadi langsung aja kita ke penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama adalah masa pubertas. Pada masa ini, kelenjar minyak yang dihasilkan oleh kulit kita itu meningkat, jadi bisa menyebabkan kita itu berjerawat. Terus, penyebab yang kedua adalah perubahan hormon. Nggak cuma orang yang masa remaja aja yang bisa jerawatan, tapi orang dewasa juga bisa berjerawat dikarenakan perubahan hormon itu sendiri. Misalkan kalau pada wanita, kalian pada masa menjelang menstruasi kan biasanya kalian berjerawat karena perubahan hormon itu sendiri. Juga biasanya ibu hamil juga bisa berjerawat pada masa 3 bulan pertama dari kandungannya itu. Kita langsung aja ke penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga itu adalah ponsel yang kotor. Sadar nggak sih kita itu sering pegang benda yang kotor atau hal yang kotor terus pegang handphone kita? Menurut penelitian, handphone itu benda yang 18 kali lebih kotor daripada knop pintu WC umum. Bisa dibayangkan gimana kotornya handphone kita. Dan kebiasaan buruk kita setelah pegang handphone itu kebanyakan pegang-pegang kulit wajah kita. Kulit wajah adalah kulit yang paling sensitif guys, jadi kalian gak boleh asal-asal pegang wajah pada saat keadaan tangan kalian masih kotor. Kita lanjut ke penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat itu adalah konsumsi makanan yang tidak sehat. Contohnya kayak gorengan atau makanan-makanan yang berlemak tinggi bisa menyebabkan kita berjerawat. Kenapa? Karena bisa memancing produksi minyak berlebih pada kulit kita. Kalau misalkan produksi minyak di wajah kita itu berlebih, maka bisa menimbulkan jerawat guys. Nah, sekarang kita lanjut ke penyebab yang kelima. Memang sih penyebab muka kita berjerawat itu karena kita kurang rajin cuci muka kita. Tapi kita juga nggak boleh terlalu sering mencuci wajah kita. Misalkan mau mencuci wajah kita sebanyak 4 kali sehari itu nggak boleh guys. Karena kalau misalkan wajah kita itu kering, maka produksi minyaknya itu akan terus meningkat kalau misalkan kulit wajah kita itu kering. Nah, kalau misalkan produksi minyak itu berlebih, maka bisa menyebabkan jerawat juga. Oke guys, sekarang kita ke penyebab yang terakhir. Penyebab yang terakhir itu udah sangat umum dan sangat sering orang lakukan, termasuk aku lakukan, yaitu adalah kebiasaan memencet jerawat. Nah, sekarang aku punya pertanyaan buat kalian. Apakah kalian yakin tangan kalian itu bersih saat kalian mencet jerawat kalian? Di dalam jerawat itu terdapat kotoran-kotoran. Ketika kalian pencet, maka boom, kotoran-kotoran itu akan keluar ke daerah sekitar kulit kalian guys. Jadi itu juga menimbulkan bekas luka yang bisa menyebabkan bekas jerawat dan memperparah kondisi jerawat itu sendiri. Jadi stop kebiasaan untuk memencet jerawat itu ya. Oke. Sekarang aku pengen rekomendasiin beberapa jenis masker yang bisa kalian buat di rumah untuk menghilangkan jerawat atau meredakan jerawat serta menghilangkan bekasnya juga guys. Jadi masker yang pertama adalah masker lidah buaya dan tepung beras. Sifatnya yang dingin dan mempunyai sifat anti-inflamasi, bisa meredakan kemerahan atau rasa gatal pada kulit kalian yang sedang berjerawat. Cara buatnya itu gampang banget kok. Kalian siapin aja gel lidah buaya, terus kalian campurkan sama tepung beras, pokoknya secukupnya aja. Terus kalian usapkan ke wajah kalian, tunggu sekitar 15-20 menit kira-kira itu sampai kering. Langsung aja bilas dan selesai. Nah,
Nah guys, sekarang aku pengen rekomendasiin masker yang kedua, yaitu adalah masker pisang. Masker pisang ini kaya akan vitamin A, B, dan E yang bagus banget untuk kesehatan kulit kalian. Masker pisang ini bisa kalian kombinasikan dengan yogurt dan juga. Terus rekomendasi ke masker yang ketiga, yaitu adalah masker cuka apel. Masker cuka apel ini bisa menghilangkan bekas jerawat dan menghilangkan flek hitam yang ada di wajah kalian. Jadi cara buatnya itu langsung aja kalian campurin cuka apel, air, dan juga madu. Terus kalian aplikasikan ke muka kalian. Terus lanjut ke rekomendasi masker yang keempat, yaitu adalah masker oatmeal. Masker oatmeal ini udah banyak banget yang pakai dan banyak banget yang membuktikan khasiatnya, karena dia juga bisa mengangkat sel kulit mati. Terus juga bisa menyerap minyak yang berlebih pada kulit wajah juga guys. Cara buatnya ya dicampur madu terus diaplikasikan ke wajah kalian. Terus masker yang aku rekomendasiin terakhir adalah masker alpukat. Masker ini udah nggak perlu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya, cukup kalian tumbuk halus aja buah alpukatnya, terus kalian langsung aja aplikasiin ke muka kalian deh. Nah, sekian dari rekomendasi masker dari aku. Dan sekian juga video yang aku buat hari ini. Hope this video is useful for us. Thanks for watching. See you next time and goodbye.